in association with. Halo, kita ketemu lagi di Talk is Fun. Masih bersama saya Tiffany Raitama. Apa kabar Anda pekan ini? Ya kan, di bulan November ini ada satu hari yang istimewa, yaitu Hari Ayah. Nah, gimana nih kedekatan Anda bersama ayah, bersama papa, bersama bapak? Kadang-kadang kalau kita membicarakan sosok ayah ya, tidak hanya hadir sebagai kepala keluarga, tapi juga kebanyakan hadir tidak terlalu banyak kata, tapi selalu memberikan sandaran yang langkah di setiap nyata, di setiap nadi masing-masing keluarga. Nah, untuk Talk is Fun kali ini saya akan menghadirkan ayah-ayah luar biasa. Nanti kita akan gali bagaimana kedekatan mereka dengan anaknya, kemudian bagaimana kemudian mereka bisa menempatkan diri di tengah tantangan zaman yang serba digital, bagaimana berinteraksi, berkomunikasi, parenting anak-anak masa kini. Nah, tamu saya yang pertama ini social media star, ada Syabira Alula, ya, ada Lala dan juga Ayah. Kita intip dulu tapi kedekatan mereka seperti apa ya? Gimana orang sekolah aja libur? Ini kan ada kerang ajaib lah. Kerang ajaib ini Media sosial dibuat gemas dengan pasangan ayah dan anak yang super kompak, Syabira Alula dan Ayah Fahmi. naiknya sepeda, naik beca. Lewat video-video penuh tawa, keduanya sukses mencuri perhatian warganet dengan gaya lucu dan ekspresi yang bikin penonton ikut tersenyum. Tak hanya menghibur, kebersamaan mereka juga memberi pesan positif bahwa hubungan orang tua dan anak bisa jadi lebih hangat lewat hal sederhana, bahkan lewat interaksi spontan di depan kamera. Dari dunia digital yang penuh warna, Syabira Alula dan Ayah Fahmi telah menginspirasi banyak orang tua untuk lebih dekat dengan anak-anak lewat kegiatan positif. Mari menghafalkannya, Malik Jibril Mikail. Iya, peran ayah tentunya sangat penting dalam sebuah keluarga, tidak hanya menjadi sosok kepala keluarga, tapi juga menjadi sosok panutan bagi anak-anaknya. Nah, tadi kita udah intip ya, itu favorit saya sih keluarga ini karena sebegitu blend chemistry-nya gitu ya, hubungannya pun juga lucu banget. Sudah hadir di Talk is Fun kali ini ada Ayah Adnan. Loh, kok dia bisik-bisik berdua? Ada Ayah Adnan sama siapa? Lala. Sama Lala. Halo. Halo Ayah Adnan, halo Halo, Lala. Kak. Panggil saya Fahmi. Oh iya, apaan nama ayah, gue aja salah. Iya. Jadi panggilnya Saya Fahmi saja. Oh, jangan oke. dong. Jadi tante panggilnya Ayah Fahmi aja, bukan Ayah Adnan ya. Iya. Oke. Tidak cocok soal. Tidak cocok soal. Yang lebih cocok kayak Fahmi. Yang lebih cocok Ayah Fahmi. Oke, Tante mau tanya dulu sama Ayah Fahmi karena kita lagi ngomongin soal Hari Ayah. Ini kan kedekatan antara Mas Fahmi, Lala gitu ya. Kita tahu bahwa keluarga ini viral sekali ya kan dengan anak yang Ya, alhamdulillah. super yang luar biasa pintarnya ya kan. Gimana Mas bisa membangun apa ya, intimacy gitu ya dengan anak gitu. Apalagi bagaimana kita memaknai peran ayah tidak hanya sebagai kepala keluarga tapi juga sebagai sahabat, apalagi anak perempuan ya. Betul. Sebenarnya kalau dibilang beruntung, kami sih yang lebih beruntung sih mendapatkan karunia dari Allah itu dikaruniakan sebagai sosok seorang Lala ya. Kami pun hanya sebatas buat mendokumentasi yang awalnya saja tuh cuma buat merekam layaknya orang tua seperti biasa. Oh jadi itu ya spontan aja ya? Betul, karena memang kami nggak ada niatan untuk mau menjadi viral gitu kan. Karena kami pun juga bukan basic di entertain gitu, karena kami juga orang kerja gitu kan. Dan alhamdulillahnya ternyata banyak yang menyukai video-videonya Lala. Terus kenapa Lala bisa pendekatan dengan ayah ini ya karena kami menerapkan sistem yang namanya dialogis sih Kak. Jadi di mana anak itu bisa buat saling bercerita, di mana anak itu bisa saling nggak ada gap antara orang tua dan ayah gitu kan. Biasanya kan kalau anak dengan ayah itu kan ya cenderung lebih kayak sedikit menjauh ya, lebih dekat ke ibu gitu. Tapi alhamdulillahnya karena kita menerapkan itu dan sepakat dengan istri, jadi alhamdulillah seperti sekarang sih, lebih ke situ. Oke. Jadi Lala dia banyak cerita. banyak saya juga cerita. banyak cerita. Lala suka cerita sama ayah. Iya. Cerita apa? Ya banyak deh. Banyak deh. Misalkan Apa contohnya? Misalkan di sekolah gitu. Di sekolah.
Iya, di sekolah. Oke, terus itu selalu ceritanya sama ayah? Iya, ayah dan ibu. Kalau Ayah- masalah yang cerita biasa yang pembulian tuh bagaimana tuh? Waktu itu Lala pernah cerita masalah pembulian tuh. Oh Bagaimana sih iya? emang tuh? Yang remas. Bayangkan kalau kertas itu adalah hati, Hah? terus kita banyak membuli, jadinya hatinya termas-mas. Habis itu kita sudah minta maaf, retaknya masih ada. Oh gitu. Jadi maksudnya mungkin ketika ada yang dibully, yang dibully itu akan merasa seperti kertas. Sebagai analoginya lah ya, Iya, mungkin iya, analoginya iya, dia iya, ya. iya, Sebagai kertas yang diremuk-remuk, ketika sudah diminta maaf, kertas itu tidak akan bisa kembali. Jadi seperti itu. Dia pernah cerita seperti itu. Oh iya. Lala sadar gak sekarang? Lala tuh terkenal. Kak, Iya. kadang juga lah tidak sadar diri. Tidak sadar diri. Oke, kenapa? Lala mau cerita soal Lala di rumah ya. Iya. Kan Lala pernah berbaring seperti lagi muter-muter gitu kan. Habis itu Lala tidak sadar diri kalau lututnya Lala kena mulut ayah. Oh, gitu. Luka. Oh, gitu. Sakit Terus nyambungnya gitu. apa? Oh ya. Maksudnya Lala. Oh maksudnya Lala. Itu loh Apa tuh? kadang juga lah tidak sadar diri. Oh, lupa oke. gitu. Oh iya ya Kalau udah. kalau ayah luka gitu, kalau ayah sakit, Lala sedih nggak? Iya. Sedih. Ayah pernah kan itu panas badannya sama seperti Lala sakit. Heeh. Hari ini kan Lala lagi sakit, maksudnya dari kemarin. Heeh. Mungkin dari hari sebelumnya deh. Oke. Hari sebelum Lala sakit parah begini. Nah itu habis Lala sakit jadi tertular ke ayah. Habis Terus? itu Lala juga kasih kompres. Lala sudah lepas kompres, terus Lala kasih ke ayah satu. Oh jadi Lala merawat ayah gitu. Iya. Oh seperti Sedih nggak kalau ayah sakit? Iya dong. Oh iya dong. Belum lagi kalau ibu juga. Waduh, nanti siapa yang urus Lala ya? Iya. Oke, Mas Fahmi, sebagai seorang ayah tuh kan pasti kan tumpuan dari keluarga, ya Iya, kan? betul. Tapi pernah nggak sih Mas, maksudnya berada di level, aku bilangnya apa ya, level terendah atau terpuruk gitu ya dalam keluarga gitu. Iya. Tapi sebagai seorang laki-laki itu juga harus menunjukkan bahwa Iya, betul. kita kuat, Betul, kita betul. tangguh, tough Betul. gitu. Heeh. Kalau itu kita pernah ada di fase Lala baru lahir ya. Jadi kita itu dulu sama istri, maksudnya kami sama istri itu memang pekerja ya, dan dalam kategori ekonomi yang cukup gitu kan. Ditambah lagi pas kita salah jalan, kami waktu itu salah jalan, ada di mana kena yang namanya pinjol kayak gitu. Oh sempat? Sempat, Oke. itu sekitar sampai 250. 250 juta? Itu tepat berada di lahirnya Lala gitu kan. Oh, Dan oke. yang buat saya sedih adalah di saat Lala lahir itu kita nggak bisa apa-apa gitu. Yang biasanya kita sering jalan-jalan ke mall bareng keponakan, sering ngebelanjain, tapi di satu sisi melihat anak sendiri malah ya cuma main odong-odong, lebih seperti itu sih. Jadi itu menurut saya titik terendah sih. Tapi alhamdulillahnya dengan secara berusaha keras ya kita bisa menyelesaikan satu persatu dan alhamdulillah sampai sekarang jadi udah clear lebih ke situ sih. Oke, Dan pernah. yang lebih sedih lagi tuh ketika mau bayar listrik sih. Saya kalau cerita itu jadi sedih nanti. Oh iya. Jadi pas lagi bayar listrik itu kita kan punya uang koinan ya, punya uang koinan. Itu memecahkan uang koinannya sampai terkumpul 400.000 dan itu pun masih kurang, lebih ke situ. Oke. Nah itu titik terendah saya sih. Dan itu Dan sudah merasa hadir bersalah iya. Dan alhamdulillahnya sekarang kita sudah membalikan keadaannya juga berkat Allah juga ya yang pasti ya. Ya udah kita nggak bisa mau berubah seperti itu terus, kita harus menjadi lebih baik aja lah intinya lah. Gimana menembus rasa bersalah itu? Lebih kayak apa ya, lebih kayak menuruti apa yang Lala mau lah, tapi bukan dalam artian memanjakan ya. Ketika anak memberikan apresiasi itu kan ada punish and reward ya. Jadi bukan hanya secara materi aja, jadi ketika kita mau membalikan semuanya, saya mau memberikan apa Lala yang Lala mau. Kayak contohnya Lala mau beli mainan ini, ya udah beli aja silakan. Lala mau beli ini, ya boleh silakan. Tapi dalam artian bukan memanjakan ya gitu. Karena itu mau membalas rasa kekurangan kami dulu aja sih, lebih ke situ. Wah, Lala, berarti kalau Lala minta mainan, minta makanan, semua dikasih sama ayah? Iya. Iya? Bahkan jajanan pun dikasih sama ayah. Ada yang pernah nggak dikasih nggak sama ayah? Enggak.
wah Tante juga mau jadi anaknya ayah kalau kayak gitu, semuanya dikasih. Tapi kan Tante udah dewasa. Betul sekali anak-anak, Tante sudah dewasa tidak mungkin menjadi ayahnya anak Pak, ayah Fahmi dong ya. Oke, apa sih Mas hal terberat gitu ya menjadi seorang ayah tuh apa? Sebenarnya hal terberat itu adalah ketika kita membagi waktu dengan anak sih. Karena kan para ayah itu kan pergi mencari nafkah ya. Tapi agak sedikit waktunya untuk bisa membagi waktu dengan anak. Nah, bagaimana caranya kita supaya bisa membalance antara mencari nafkah dengan anak? Ya dengan masa golden age itu kan kita nggak boleh ya meluangkan anak yang terlalu, maksudnya yang terlalu melepaskan anak secara dibiarkan begitu saja kan. Tapi bagaimana caranya kita harus bisa membagi waktu. Lebih ke situ aja sih. Jadi harus balance aja intinya, lebih ke situ. Tapi pernah nggak ketemu mungkin di satu keadaan yang memang tidak bisa sempurna itu gitu? Betul pasti ada lah, pasti ada karena setiap orang tua itu kan apalagi ayah itu kan nggak selamanya ada di rumah ya, pasti ada di luar pergi mencari nafkah. Jadi ada kalian, tapi bagaimana caranya supaya kita tuh harus bisa menjadi ayah terbaik untuk di rumahnya sih, lebih ke situ aja. Mencari uang buat beli susu, beli makan, Adi beli jajanan, beli sabun, beli minyak goreng, kayak gitu-gitu Aji. Minyak goreng. minyak Itu mah tugasnya ibu. Oh iya, tapi kan uangnya kan dari nafkah ayah, ya gitu. polos banget. Lebih ke situ. Aduh, Lala, apa? Jadi lupa kan apa tadi ya? Anda jadi lupa nih usia nih kayaknya ya. Kalau ayah gitu ya pergi cari uang, nggak ada di rumah gitu, nyariin nggak? Biasa Iya aja. ayah kok jam segini belum pulang sih gitu. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Bahkan ayah main biliar ambil selesainya besok pun sama Ya nggak begitu juga, mana kan ayah sampai seharian. Kalau keluar kota, misalkan ayah lagi ada tugas gitu dinas keluar Lala kota. mencari ayah. biarin aja. Biarin aja. Oh bener nih ya. Nggak kangen sama sekali. Nggak kangen sama sekali. Waduh, masa sih nggak kangen sekali, nggak mau video call gitu? Enggak. Ih, padahal mah sering video call kalau ayah lagi pergi. Kamu mandiri Lala. banget sih. Tapi memang anak sekarang tuh memang gimana ya Mas? Karena aku juga punya anak ya, usia 11 tahun mau 12 tahun gitu. Cara mereka mengkritik sesuatu mereka akan lebih open, ya kan? Cara mereka bersuara atau berpendapat tidak ada yang terlalu ditahan, Iya, gitu betul. kan? Tapi yang tetap hormat dan menghargai. Betul. Nah, gimana tuh Mas berkomunikasi dengan Gen Z menghadapi yang kritis banget kayak gini, Iya, dengan betul. IQ yang luar biasa tinggi banget, 140, Alhamdulillah 146. 146 Iya, IQ-nya. betul. Kayaknya dulu 140 6. doang. 146. Ya mungkin kalau yang tadi saya bilang ya, karena kita memang dari kecil Lala usia 2-3 tahun itu kita menerapkan yang namanya dialogis. Jadi apapun yang Lala ceritakan itu kita selalu menerapkan juga. Contohnya kayak misalkan kita melarang sesuatu. Lala nggak boleh seperti ini ya. Kan biasanya kalau orang-orang tua zaman dulu itu kan nggak boleh ya nggak boleh gitu kan. Nah, sedangkan kalau di kita itu di eranya sekarang ini kan zamannya udah beda ya. Jadi kita menerapkan bahwa kalau tidak boleh seperti ini nanti ya efeknya seperti ini. Nanti ini berbahaya buat Lala. Jadi kita lebih menerapkan ke situ. Dan Ayah anak suka pun- ngelarang-larang nggak sama Lala? Enggak, ayahnya baik banget ya. Boleh, ayah pun kadang juga nggak bolehin main HP. Oh nggak boleh main HP? Boleh. Oh boleh. Boleh. Tapi jarang-jarang. Betul. Oh Setiap jarang. hari. Kalau main HP kapan tuh waktunya? Ya kalau lagi jalan-jalan berdua saja. Oh kalau jalan-jalan. Tapi kalau sama ibu tidak boleh main handphone. Upsi ibu, upsi. Gak apa-apa. Ini bisa diedit kok. Tenang aja. Nanti bagian ini kita edit ya. Lebih ke situ. yang Lala inget gitu ya, kalau ayah pernah marah nggak? Tidak tahu. Tidak tahu. Marah ayah kalau marah gimana? Ayah kalau marah gimana? Gimana? Cuma mingkem. Kalau ibu gimana ibu kalau marah? Oh galak. Sampai teriak. Apa? Ya semua ibu-ibu kayak Semua begitu ibu-ibu lah. kayak Semua gitu. ibu-ibu Nanti seperti Lala itu. juga suatu saat kalau jadi ibu pasti akan kayak gitu ya. Enggak lah. Oh enggak lah. Enggak. Dulu tante juga ngomong gitu, enggak lah. Tapi ternyata enggak lah, beda banget gitu kan. Nanti setelah ini kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi sama Lala, sama Ayah Fahmi. Seberapa dekat sih Lala sama Ayah ini? Mau?
Boleh? Oke, sekarang Lala yang bilang, jangan kemana-mana ya di kamera ini. Jangan kemana-mana ya, Lala akan segera kembali. Jangan kemana-mana ya, akan segera kembali. Tetaplah di Talk is Fun. Tetaplah di Talk is Fun. Tetaplah di Talk is Fun. Wah. Lala sih maunya biar ayah bisa umur panjang, Amin. bisa temani Lala sampai Lala dewasa. Oh gitu. Oh, so sweet. Lala juga sayang ayah. Ayah juga sayang Lala. Aduh. Kembali bersama saya Tiffany Raitama di Talk is Fun. Masih ada Lala dan juga Ayah Fahmi di sini. Kita balik lagi ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Iya, Mas Fahmi. Apa sih pelajaran berharga menjadi seorang ayah? Pelajaran berharga ya, mungkin lebih kayak ke jadilah suami yang giat, istri yang kuat, terapkanlah pola asuh yang tepat. Insya Allah akan menciptakan generasi-generasi yang hebat, yang sukses dunia dan akhirat. Oh, Masya Allah. Thank you. Kalau diulang saya juga nggak tahu ngomong apa lagi. Apa kita bisa ulang ini karena tapping kok. Jangan, kita udah nggak tahu replik aja itu. Kita ulang nanti. Oke. Lala, kalau ngelihat ayah ya, ayah tuh orang yang kayak gimana ya? Kalau misalkan ada 3 kata, ayah tuh apa? Ah? Ada 3 kata, misalkan nih, tante ke tante yang pakai baju putih nih, Tante Ana. Tante Ana cantik, baik, suka jajanin. Nah, kalau Lala ke ayah apa gitu misalkan? Botak, banyak tingkah, suka buat video. Nggak begitu. Nggak salah, bener kok. Tapi enggak ya Bang, nggak botak. Oh iya. Baru, Ini ya ayah kan ayah baru pulang. Oh Baru iya. umroh. Nggak apa-apa. Botak, banyak tingkah. Heeh. Dan baik. Enggak. Apa dong? Apa? Botak, banyak tingkah, sama Sama apa? suka buat video yang aneh-aneh. Suka kerjain. Tapi Lala inget nggak? Kira-kira apa ya yang pernah Lala inget momen bersama ayah gitu? Yang paling Lala inget gitu, yang paling Lala suka aja. Umrah bareng ayah ibu. Masya Allah, umroh bareng ayah ibu. Betul. Kapan itu? Kemarin ya, bulan Juli. Oh bulan Juli. Wow, Lala Bulan Juli sampai Agustus. Iya, Lala lihat Ka'bah. Iya, terus Tante mau tanya, pas lagi di depan Ka'bah, nangis haru nggak? Iya. Yang bener dong, yang sopan dong sayang. Duduk sini. Berdoa apa sama Allah di depan Ka'bah untuk ayah? Gimana? sama Kamu untuk doanya ibu? apa sih? Saya juga belum tahu tuh kamu doa apa. Lah cuma doa lah punya adik. Oh, Lala punya ya adik. Allah, Oh, Min. sebuah kode. Tapi Lala doakan biar ayah tidak buncit lagi. Lala, kalau lihat om-om yang ada di sini juga semuanya sama kayak ayah. Tenang aja. Itu tanda Ya, kesuksesan. tapi Kita bukan di rumah, jangan polos-polos juga. Ayo malu nanti. Lala ini nampaknya nyaman ya sama saya. Sekarang Tante mau ajak ayah sama Lala, kita mau chemistry test. Sudah siap untuk chemistry test? Ngadep sini, Mbak. Siap. Ready? Siap. Oke, kita coba ya. Pertanyaan pertama, apa makanan favorit ayah? Udah? Dah. Oke, siap. Coba balikan papannya, whiteboardnya. Kita lihat apakah jawabannya cocok. Katanya ayah ayam goreng, yang satu bilangnya pizza. Oh mungkin pizza toppingnya ayam goreng. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Oh, Bisa jadi, ya, katanya. bisa jadi kata dia. Oke, hapus lagi. Terus kita hapus dulu. Soalnya ayah pernah sesekali mau makan pizza. Oh gitu. Oh oke, nggak apa-apa itu kepengenan yang biasa kok. Di sini juga banyak yang gitu. Udah bersih? Jangan ditiup, bukan Nggak pensil ini. Next, apa warna kesukaan Lala? Ih.
semua warna ditulis sama dia. Lama makanya. Oke, udah balikan ke kamera. Kebayang ayah ya dipaksa pakai pegang ungu terus tiap hari. Oke. Dah, ayo umpetan lagi, kita ngumpet lagi. Siapa yang paling cerewet di rumah? Ketawanya kok gitu. Gitu. Udah. Ada 1, 2, 3. Loh? Kenapa jerawat ayah? Sama dua-duanya juga. Ayahnya pusing kok di rumah. Pusing ya di rumah. Aduh. Umpetin dong. Udah bersih? Sudah. Yes. Apa mata pelajaran kesukaan Lala? Oke, udah ya. 1, 2, 3. Ayahnya takut. Malah kan sering bikin Ayah, itu anak sayur. siapa ayah yang suka sains? Mungkin abis ini cocok nih ya. Harusnya sama ibu yang lebih tahu ya lah. Iya. Udah bersih? Ya, sudah. Dua-duanya. Siapa yang paling suka ngambek? Udah. Oke, Sudah. udah. Kasih lihat ke omnya. 1, 2, 3. Hah? Lala dan ibu, oke cocok. Oke, nextnya ya. Dah. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa yang paling usil? Udah. Udah. Sudah. Udah dapet. 1, kayaknya ini cocok deh. 1, 2, 3. Ya. Iya. Ayah. Apa suka ngusilin Lala apa? Jadi pocong. Ah, pocong. Aduh, serem banget. Aduh. Oke, nextnya apakah akan cocok lagi? Ini makanan lagi nih. Tapi pertanyaannya, apa makanan yang paling nggak disukain Lala? Yang tidak disukai. Yang paling tidak disukai Lala? Oh. Kalau itu sih nggak ada. Iya, dia nggak picky eater sih kebetulan. Oh, nggak picky eater? Iya, nggak picky eater. Oke. Apa aja dimakan dia. Semuanya dimakan? Iya, batu pun dimakan. Aduh. Jangan dong, emang Flintstone. Jangan ya. jangan. Bukan. Dikira Lala makan bahaya. Maaf, Boji, maaf. Iya, Oke, iya. berarti kita lanjut. Nah, ini dia nih. Ini selalu terjadi dalam satu rumah. Siapa yang paling malas mandi? Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang malas Rajin mandi. sekali keluarga Bisa ini. mandi. Pasti Saya bayar malas. airnya mahal di rumah. Rajin Oh, mandinya. Lala tahu siapa yang subuh nggak suka mandi. Oh iya, coba. Siapa? Tulis, Ayo, tulis, coba. tulis. Ayo juga tahu. Coba tahu. Ayo. Udah. Oke, Tunggu. belum selesai. Udah. 1, 2, 3. Setia. Ini Iya, ini lama. kenapa suka mandi? Takut dingin sama takut air ya? Kenapa? Ini kompak. Oke. Jadi intinya tadi berapa jawaban? 3 ya? Berapa jawaban kita yang sama? 3. Tiga. Tepuk tangan untuk Ayah dan Lala. Oke lah, chemistry testnya. Mas Mami, lucu ya. Tapi memang kehidupan sehari di rumah memang sedekat itu dengan Lala. Iya betul, Oke. karena kita kalau lagi di rumah memang lebih sering main sih, main bareng gitu, Oke. main bareng sama Lala, entah main pedang-pedangan, entah main apa ya, karena memang anaknya juga tidak Fun-fun suka, aja ya? iya, tidak suka bermain yang permainan perempuan gitu. Oke. Aku mau tanya lagi dong sama Lala. Sini sayang Lala, Sabira. Apa Mbak Tia kita ajak ke sini? Enggak kan? Iya. Oke. Lala, menurut Lala nggak perlu ditulis nggak? Udah, Nggak usah, ini. udah selesai. Udah selesai. Gitu. Apa kemiripan Lala dengan ayah? Tidak ada. Tidak ada. Lah kan anak ayah. Apa? Tidak ada. Yang paling Lala suka dari ayah apa? Badan tinggi. Oh, badan tinggi, oke. Hewan. Apa lagi? Nggak tahu juga. Menurut Lala. Iya, Lala juga nggak tahu. Ya menurut Lala aja. Jangan kritikin. Oke. Nah, ini kan lagi hari ayah, ya kan? Kalau di sini Lala mau bilang ke ayah apa? Untuk ayah pesannya di hari ayah. Ayah gendut. Enggak serius ini serius ya. Aku berharap Ini serius ya. dia akan Iya lah, terharu juga loh. bilang apa?
doa apa kayak Lala mau bilang apa ke ayah di hari Supaya ayah ayah spesial ini? apa? Iya, Lala juga nggak tahu. Lala udah mikirin di jalanan juga. Apa kapan di jalanan? Nggak ada di brief itu, ngaco. Pengennya ayah pokoknya umurnya panjang gitu. Ya, Lala maunya apa ayah di hari ayah? Lala sih maunya biar ayah bisa umur panjang, Amin. bisa temani Lala sampai Lala dewasa. Oh gitu. Oh, so sweet. Lala juga sayang ayah. Ayah juga sayang Lala. Aduh. Pas sedih ya? Tuh kan, tuh Lala mah sedih kalau ngebahas ayah. Apa? Lala ngantuk. Lala ngantuk. Oh, laki Lala ngantuk. Oke deh kalau Lala ngantuk. Mas Babi, kalau sekarang Lala umur 7 tahun ya? Iya, betul, 7 7 tahun. 25 tahun lagi gitu ya. Ketika Lala mungkin bisa flashback ke hari ini gitu ya. Apa yang mau Mas Fahmi sampaikan untuk Lala? Lala, Lala menjadi besar nanti, jadilah apapun yang Lala mau ya. Ayah tidak melarang itu. Jadi seperti Lala, seperti diri sendiri. Sukses dunia dan akhirat, dan jadi bermanfaat untuk orang banyak ya. Janji sama ayah. Ayah sedih lah. Makasih ya Tapi sayangnya. jangan nangis. Makasih ya sayangnya udah hadir buat di hidup ayah dan ibu ya. Iya ya. Lala jadi anak yang Soleha dan baik. amin, ya rabbal alamin. Masya Allah. Aduh, nangis nggak? Sedih, aku sedih. I miss my dad. Thank you so much for coming. Terima kasih sudah datang berbagi keceriaan di ruangan tim bersama tante-tante dan om-om hari ini. Terima Kita kasih pengen juga. melihat Lala semakin pintar, semakin berprestasi, punya bermanfaat dan Amin. bisa membanggakan keluarga. Amin, Ayah dan ibu amin, yang paling ya penting Rabbal ya. Amin, amin. Terima kasih Mas Fahmi sudah Terima kasih, sharing Kak. di Terima hari kasih. ayah ini. Mungkin mau ada pesan untuk ayah-ayah di luar sana. Tetap semangat untuk para ayah di luar sana. Gitu Tetap aja. semangat untuk Tetap kita semangat. semua. Oke. Terima kasih ya. Usai jeda, kita juga masih akan kembali masih membahas hari ayah gitu ya. Bagaimana sih jadi ayah yang asik gitu ya, yang kekinian, yang trendy, yang bisa ngeblend sama teman-teman anaknya, ayah milenial, daddy milenial. Tetaplah bersama kami di Talk is Fun. Wow, ternyata bapak-bapak yang lumayan concern tentang dunia parenting dan mereka tuh menjadi kayak daddy influencer gitu. Kayaknya udah mulai terbentuk nih polanya, harus ada balance gitu, nggak yang berdasarkan kayak dulu filsuf pokoknya daddy ya daddy, Iya. pokoknya dia cari duit di kantor, urusan rumah, dapur, apapun yang terjadi ya leave it aja gitu.